Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya. Buat teman-teman yang baru saja bergabung, klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar saya semakin semangat dalam membuat video. Terima kasih. Buat teman-teman yang sudah subscribe, semoga lancar rezekinya dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke, langsung saja. Let's go. Meminta anak yang soleh itu pendek sekali. Hafal baik-baik Pak, catat ini di HP tak. Doanya, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Kapan caranya Ustaz? Kita suap anak tak, ibu-ibu kita kasih nete, anak tak kasih asi. Sudah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Usap-usap kepalanya. Rabbi habli minas solihin. Jamin kalau bapaknya. Rabbi habli. Makan anak tak, suap. Disuap anak tak, doakan lagi. Rabbi habli minas solihin. Mama kau nak mama. Rabbi habli minas solihin. Doakan. Di mandi anak tak disampoi. Rabbi habli minas solihin. Mau pergi sekolah peluk, bisik di telinganya. Rabbi habli minas solihin. Nah tanya ke anak tak, apa aja itu mak selalu kita baca. Saya doakan kina supaya jadi anak yang soleh. Bu, anak makan es krim sakit nggak? Enggak. Gara-gara ibunya bilang nanti sakit, nanti sakit, nanti sakit, nanti sakit. Nah, zaman kolonial gitu, kita main hujan-hujanan, nanti sakit, nanti sakit. Oh, sakit. Bukan karena hujannya, omongan ibunya masuk di telinganya bilang nanti sakit, nanti sakit. Jadi. Sekarang waktu anak saya main hujan-hujanan, sehat, sehat nak, main hujan, sehat, sehat. Sehat nak, sehat, sehat ya Allah, sehat. Omongan kita masuk di telinga anak, jalan di badan. 2 kali jalan ini di sistem saraf membuat badan ini betul-betul sehat. Terus kalau anak jatuh, suruh ngomong apa? Enggak usah banyak ngomong, Bu. Anak jatuh, udah tolongin, pangku, tenangkan, nangis selesai, baru diajak ngomong. Jangan diajak ngomong pas lagi nangis. Kalau sudah selesai ngomong, ucapkan selamat, jabat tangannya, selamat nak. Kamu belajar hal baru. Lari ada risikonya bisa jatuh. Tapi enggak apa-apa. Jatuh itu memang risiko. Lain kali larinya lebih cepat ya nak ya. Dan lebih hati-hati. Oke? Tos. Jauh lebih konstruktif. Anak manjat pagar tinggi gitu ya. Kita ketakutan. Jangan nanti jatuh. Brus jatuh beneran. Oh, doanya ibu diaminkan malaikat kok. Kalau anak manjat-manjat begitu ngomong apa yang belum? Yang enak aja Bu. Masya Allah nak. Hebat. Sudah bisa manjat sampai atas. Sukses itu namanya. Ayo coba. Sukses turun ke bawah enggak? Umi tunggu di bawah ya. Nah itu baru sesuatu yang kemudian jauh lebih qaulan sadida. Saya sudah korbankan apapun yang saya punya. Kebayang nggak sih seorang ayah ketika satu titik dalam hidup dia harus menjabat tangan seorang anak laki-laki yang mungkin dia juga nggak kenal 100%, yang mungkin juga anaknya baru kenalan, lalu kemudian untuk menyerahkan anaknya yang sudah dia urus seumur hidup dia, lalu kemudian dia nggak tahu dalam pikiran dia, yang berkecamuk dalam pikiran dia adalah apakah anak laki-laki ini bisa memperlakukan anak perempuan saya minimal seperti saya memperlakukan dia. Itu dalam benak setiap ayah yang menikahkan anak. Apakah orang ini mampu untuk kemudian menjaga anak saya seperti saya menjaga dia? Tidak main tangan pada dia, nggak menyakiti dia, nggak membuat dia nangis sebagaimana saya sudah jaga dia. Mengusahakan yang terbaik bagi anak ini, memberikan segala sesuatu yang dia maksimal pada anak saya ini. Mampu nggak anak ini melakukan minimal kayak saya? Atau bisa jadi lebih baik daripada saya? Itu di dalam setiap kepala ayah seorang anak perempuan. Sekarang saya tanya sama antum, kalau antum sudah tahu semua itu, adil nggak sih kalau seandainya seorang ayah yang sudah membesarkan anaknya sampai seperti itu, lalu tiba-tiba ketika dia sudah dewasa Anda pacarin, lalu Anda rusak tanpa izin bapaknya nggak tahu apa-apa. Adil nggak sih kalau seandainya nanti Anda punya anak perempuan, nanti Anda juga diperlakukan kayak gitu? Makanya Tabarakar Rahman, Allah itu mengatur syariat dengan sangat luar biasa.
Kalau antum jenderal bintang 4. Kalau antum seorang gubernur, atau seorang raja, atau seorang presiden pun, ketika antum berhadapan sama bapak, ibu antum, pangkat antum tetap anak. Mungkin orang tua antum gak lulus SD, mungkin gak pernah mengenyam bangku kuliah, antum mungkin dokter, mungkin profesor. Orang yang dihormatin orang, jangan minta penghormatan dari bapak dan ibumu. Engkau yang harus menghormatin keduanya. Maka diingatkan orang umur 40 tahun, ingat sama orang tua. Antum lihat, di mana antum campakkan orang tua antum, di mana antum tinggalkan orang tua antum. Ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah bergantung kepada keridhaan orang tua kita. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan kemurkaan Allah bergantung dengan kemurkaan kedua orang tua kita. Jadi kalau anak ada yang tidak baik, jangan marahin anak, istighfar dulu. Mungkin antum tuh yang nggak pernah memberikan kebaikan di situ. Jangan banyak tuntut anak. Ustaz, bagaimana ya anak saya begini? Ketika Allah turunkan dan tetapkan itu menjadi anak Anda, ketika lahir anak itu baik. Baik, gak ada anak kemudian ketika lahir jahat. Makanya disebut ins di Quran. Disandingkan dengan jin, 18 kali disebutkan di Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ins itu artinya baik, ramah, lembut. Gak ada anak ketika dilahirkan langsung kasar, gak ada. Dan biasanya begini, kalau ayah ibunya sudah bagus, itu otomatis anaknya akan mudah cepat berubah. Ini sudah pengalaman begini, fitrahnya begitu. Bapak ibunya mulai baik, itu semua akan dirubah oleh Allah satu keluarga. Anaknya akan mulai berubah. Ya, karena ketika ayah ibunya baik, ayahnya mencari nafkahnya baik, ridha Allah turun, ibunya juga baik, maka yang masuk ke tubuh anak-anaknya baik semua. Maka mulai terjadi perubahan. Di sebenarnya gampang kalau ingin anaknya baik, orang tuanya jadi baik. Orang tuanya baik. Ibu punya anak perempuan, kasih tahu sama anak perempuan ibu, kamu kalau hamil banyak-banyak baca sholawat. Kalau hamil kata kiai, kata Habib banyak-banyak baca surat Yusuf nak. Tapi dia salah sangka, disangkanya kalau baca surat Yusuf anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Pas lahir hitam pesek pendek. Wah kiai, Habib, kenapa anak saya begini? Kiai sama Habib nggak marah, mereka nggak pernah marah. Kenapa anak saya begini? Saya susah baca surat Yusuf. Kenapa anak saya nggak ganteng seperti Nabi Yusuf? Sama suami ente mana? Ini suami saya, sama kan? Sebenarnya membaca surat Yusuf itu bukan ingin ganteng seperti Nabi Yusuf, tapi ingin imannya seperti iman Nabi Yusuf. Bagaimana imannya Nabi Yusuf? Sampai robek bajunya di belakang ditarik oleh Zulekha. Dia tetap berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ada laki-laki yang robek bajunya di belakang di pangkalan bun. Ada. Kenapa? Kena gancu, kena dodos. Insya Allah anak-anak kita adalah anak-anak yang solehah, anak-anak yang soleh. Dari mana? Karena lahir dari rahim ibu yang baik-baik yang hadir malam ini insya Allah. Kemudian anak perempuan kok nurut sama ayah ya? Itu tadi, bahwa sadarnya anak perempuan dia mau dekat sama ayahnya karena ingin dilindungi. Karena hipotalamusnya bapaknya kan lebih lebar dari kita, ya kan? Nah, satu lagi, perempuan kalau ngomong kan banyak. Mungkin ayah bunda, bapak ibu guru pernah dengar modul kami tentang perempuan ngomongnya 20.000 kata per hari, laki-laki 7.000. Ya, nah anak kita perempuan juga 20.000. Kalau dia ngobrol sama kita, sama ibunya, antara 20.000 sama 20.000, ini saingan ngomong ini. Makanya anak perempuan merasa, aduh saya nggak bakal didengerin. Itulah makanya dia lebih senang ngomong sama ayahnya. Karena ayah ngomongnya sedikit. Ya, jadi dia merasa, saya lebih banyak ngomong, ayah saya dengerin kan gitu. Itu alasan kedua ya. Tapi alasan pertama itu tadi merasa dia terlindungi. Nah, kebalikannya anak laki-laki yang dekat sama ibu. Kenapa? Anak laki-laki nggak banyak ngomong. Jadi kalau ibunya curhat, anak laki-laki memperhatikan, dan anak laki-laki melindungi ibunya karena hipotalamus yang lebar tadi. Gitu. Cuman itu tadi, kalau misalnya ibu punya anak perempuan 3, orang perempuan semua, 3-tiganya dekat sama ayahnya ya. Kalau gitu tambah 1 lagi Bu, masih bisa mungkin. Kasih tips dong Bun, 10 anak yang ada semuanya hafiz Quran. Menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena anak ini titipan
Jadi minta tolong sama Allah. Yang kedua, memang harus kerjasama dengan suami. Yang ketiga, membuat peta kayak kurikulum lah gitu. Ada target-target, misalnya anak kita umur 6 tahun harus sudah selesai membaca Al-Quran. Kelima, kita harus konsisten. Kenapa bisa konsisten? Saya kira ini juga hadiah dari Allah SWT, hidayah. Dan tiba-tiba ada perasaan takut kalau saya tiba-tiba Allah panggil anak-anak saya belum bisa baca Quran. Marah ke anak, kamu ini bodoh amat, bodoh beneran. Diam aja. Kalau kita kesel ngajarin anak, kan ini sekarang zaman-zaman anak-anak sekolah di rumah ya, kesel aja, tapi jangan bilang anak bodoh, anak bandel, jangan ngomong gitu. Itu bala bencana tuh. Kalau pernah lakukan istighfar, ya, dipegang kepala anak kita. Jangan-jangan kita ngajarin anak kita nggak pakai doa. Ya, ini nih ibu-ibu, bapak-bapak ngajarin anak pakai doa nggak? Makanya marah mulu. Kalau pakai doa, mau marah nggak jadi pak. Mungkin kita menghindar. Ini rahasianya. Baca Fatihah dulu, biar gak marah-marah mulu. Ya. Saya sering lihat ibu-ibu menegur anaknya, tapi anaknya bingung. Apa salahku bunda? Kenapa kamu tegur aku? Ya, jadi pertanyaannya adalah, sebetulnya sudahkah kita orang tua khususnya ibu, ya, memberikan informasi peraturan pada anak-anak? Misalnya, ya, anak kita buang sampah tidak di tempat sampah, terus kita tegur kan? Masalahnya adalah kita sudah pernah kasih tahu belum? Nah, kalau buang sampah di tempat sampah, kalau kita sudah pernah kasih tahu dan dia melakukan sebuah kekhilafan, itu dia terima kalau ditegur. Tapi kalau kita belum pernah kasih tahu, ya, kalau ditegur dia bingung, apa sih? Sekarang banyak anak-anak yang bisa baca Al-Quran tapi tidak terbiasa dengan membaca Al-Quran. Kalau dites suruh baca Al-Quran bisa, tapi terbiasa? Enggak. Lek weanan istiqomah, tapi lek baca Quran payah. Boleh sampean weanan, tapi harus lebih banyak porsi baca Qurannya. Nah, kalau anak sekarang di tengah malam baca Al-Quran atau WhatsAppan, ini tantangan, bener ini tantangan. Padahal salah satu tanda anak yang solih itu yatluna ayatillahi ana al-lail, terbiasa membaca Al-Quran di tengah malam. Nah, kalau tengah malam saja terbiasa baca Al-Quran, apalagi di waktu-waktu yang lain, malah lebih terbiasa lagi. Anak perempuan dari 0 hari sampai 6 tahun itu otak kiri kanannya seimbang sambungannya. Ketemu-ketemunya tuh seimbang kiri kanan. Dan kiri biasanya otak analisa, kanan biasanya otak ya relax atau otak kreativitas. Ya, kiri biasanya ada matematika, bahasa, ya keteraturan, detil, prakarya, semuanya itu kerja kiri. Analisa, kok gini, kok gitu, itu kiri. Kanan ini lihat warna, musik, ya benda, ya khayalan, imajinasi, intuisi. Ini kanan ini, permainan itu juga kanan, ya. Dan hikmah itu juga di kanan. Oke, nah kemudian perempuan dari kecil sampai 6 tahun itu kiri kanannya udah seimbang. Otak analisa dan otak kreativitasnya itu sudah seimbang. Makanya kalau diajarkan masuk ke suatu PAUD misalnya atau masuk ke suatu TK yang mengajarkan tentang analisa dan misalnya tentang kreativitas, anak perempuan bisa. Kalau dia laki-laki, memang usia umur 7 tahun anak laki-laki itu otak kirinya, otak analisanya belumlah seperti anak perempuan. Kalau anak perempuan itu otak kiri dan kanannya itu sambungan neuronnya sudah seimbang. Jadi antara analisa dan kreativitas anak perempuan itu sudah lebih paham tentang saya harus gini, saya harus gini. Apalagi kalau sudahlah anak perempuan wataknya yang melankolis atau koleris, ya. Nah, kalau laki-laki memang usia 7 tahun ini ya dia memang belum lagi ngerti gitu bahwa ini sebuah tanggung jawab karena anak laki-laki itu otak kanan yang lebih berkembang.
otak kanannya yang lebih duluan terstimulasi neuronnya, sehingga anak laki-laki itu umur-umur segini nih pokoknya kerjanya main aja. Ya, sabar bunda yang punya anak laki ya. Pokoknya ingetin aja terus sampai kapan? Nanti dia baru mudeng di atas 18 tahun. Ya, oke. Anak itu lebih merekam apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Jadi lebih merekam apa yang dia lihat daripada yang dia dengar. Jadi pandangan anak itu lebih kuat daripada pendengarannya. Artinya, kalau kita mau didik anak dalam kehidupan sehari-hari, bukan nasihat yang diutamakan, tetapi keteladanan yang diperlukan. Jadi keteladanan. Jadi kalau kita mau didik agama, ya gampang caranya. Tunjukkan keteladanan. Karena itu sebelum punya anak, maka suami istri ini harus jadi soleh dan solihah. Dari orang tuanya. Mau didatangkan 1000 guru ngajar ke anak, tapi kalau di rumah yang dilihat orang tuanya nggak ngasih keteladanan, maka ajaran itu akan rusak dengan sendirinya. Karena apa yang dia lihat lebih terekam daripada yang dengar. Contoh begini, misal nih, guru ngajarin jangan merokok nak, jangan merokok nak, ya. Terus orang tuanya ngomong anak jangan merokok nak, tapi sambil orang tuanya merokok. Maka ini semua ajaran tadi akan hilang gitu, karena dia melihat yang dilihat ini lebih kuat daripada yang didengar. Orang tua sekarang itu mohon maaf lebih banyak tuntutan daripada tuntunan. Hanya bisa menyebut contoh tapi nggak bisa memberi contoh. Padahal pendidikan yang sukses dan berhasil itu uswatun hasanah, contoh, bimbingan dan keteladanan. Ayo jajal mengemplak saiki lek tenggene anak kathah pundi lek maringi tuntunan kalih maringi tuntutan. Wong tua saiki lek ten anak niku kathah pundi lek ngekeki tuntunan karo tuntutan. Wah, anak dituntut macam-macam, kowe kudu bekti karo wong tua, ngajimu kudu sregep, sekolahmu kudu pinter, sok kudu iso dadi ngene. Tapi gak dikeki tuntunan, mek dituntut ae ora dituntut. Dadine anakmu ya, orang tua ini sama anak kandung ya, itu lebih cepat keselnya dibanding sama orang lain kalau lagi ngomong. Kenapa? Karena kita merasa memiliki dan merasa ingin kontrol dia. Jangankan ya dengan orang lain, anak tetangga saja dengan anak kita, kalau kita ketemu, kita lebih cepat senyum sama anak tetangga. Jadi harus gimana Bu Aisyah? Itulah ya di dalam pendidikan ini ya diajarkan ya oleh Allah ya untuk berlemah lembut sama anak. Jadi supaya kita lembut sama anak kita, minta rahmat sama Allah. Jadi rahmat Allah itu diminta. Orang tua, bapak ibu lembut sama anak kandung bukan bawaan lahir. Karena selalu ingin kontrol. Makanya kalau ada orang tua bisa lembut sama anaknya, itu rahmat Allah turun. Makanya diminta, ya Allah mohon rahmatmu ya Allah untuk saya bisa komunikasi yang lembut, yang bijak sama anakku. Gitu. Makanya ibu kan seperti itu ya. Kadang-kadang ngutang dulu, minjam dulu supaya anaknya lulus kuliah. Tapi nggak pernah ngasih tahu kalau itu pinjaman. Nggak apa-apa dicaci orang, nggak apa-apa datengin orang, nggak apa-apa ditagih orang, bahkan kadang-kadang diteror. Yang penting anaknya nggak usah tahu. Itulah ibu. Makanya kalau sedang kesal pada ibu, coba pikir-pikir dulu sulitnya ibu waktu didik kita. Itu bahasa Qurannya. Ya kata Allah, wassainal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan berikan pesan yang tegas pada setiap anak untuk berbakti pada kedua orang tuanya. Kalau sedang punya masalah dengan orang tua, apalagi dengan ibu, hamalathu ummu wahnan ala wahn. Kamu pikir dulu kau mau marah, pikir dulu. Ibu kandung itu ngandung kamu 9 bulan, itu sulitnya luar biasa. Berat kata Allah itu. Jadi kalau mau marah tuh pikir-pikir dulu. Yang ngandung perutnya, tapi yang sakit bisa kepalanya. Yang sakit bengkak bisa ke kakinya, bisa ke tangannya. Dan bahasa Quran sederhana, kalau mau marah sama ibu, ingat-ingat dulu ini. Kalau Anda ingin cepat anaknya hafal Quran, maka dia bisa dilatih dan dikondisikan dari sejak awal dengan lingkungan Quran. Misal, lahir dari 0 bulan ketika lahir, itu Anda kondisikan misalnya speaker aktif di rumah. Ya, dalam setiap 1 bulan dia dengar 1 juz. Bacakan aja 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz. Setiap 1 bulan, tapi jangan acak ya. Terurut. Misal bulan pertama juz 1, bulan kedua juz 2, pindah terus. Sampai bulan ke-30, usia dia 30 bulan, dia sudah mendengar 30 juz. Dan anak itu sejak mulai dilahirkan, organ pertama yang berfungsi kata Al-Quran, di kata Al-Quran, itu pendengarannya. Al-Quran langsung mengatakan, itu pendengarannya.
Jadi ketika dia 30 bulan, dia sudah mendengar 30 juz. Itu sepakat dan sudah melalui research di sini, dia hanya butuh 6 bulan untuk menjadi penghafal Quran yang sempurna. Di usia 3 tahun, sudah hafal Quran 30 juz. Mendidik anak yang baik, yang dicontohkan oleh Al-Quran dengan Luqmanul Hakim sebagai model. Pertama, tanamkan tauhid. Yang kedua, tanamkan rasa hormat dan berbakti kepada ibu bapaknya. Yang ketiga, tanamkan moral, nilai akhlak yang tinggi. Setelah itu yang keempat, biasakan hidup dalam suasana keagamaan. Kontrollah sholatnya, kontrollah baca Qur'annya, kontrollah puasanya di bulan Ramadan. Ajaklah anak-anak sholat berjamaah, sehingga dengan demikian dia terbiasa oleh satu suasana yang mendekatkan dia dengan nilai agamanya. Sehingga apabila keseimbangan ini terwujud, akan menjalin keseimbangan dalam pola berpikir, akan melahirkan keseimbangan dalam perbuatannya. Terwujudlah kita harapkan insan yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.